Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Amin, amin. Amin, amin. PSSI sudah bilang nih kalau nanti di SEA Games pelatihnya tidak akan menunjuk STY lagi karena STY Ya, akan sibuk dengan kompetisi yang juga hampir bertepatan waktunya. Salah satunya adalah betul. Piala Dunia U20 yang hanya sekitar seminggu setelah SEA Games ya. Itu pasti akan sibuk dengan persiapan menuju Piala Dunia. Bro Ipung, Betul. ini kalau misalkan Mm-mm. STY tidak akan menangani tim untuk SEA Games nanti, lalu siapa kira-kira calon yang paling cocok untuk mengisi pelatih timnas untuk SEA Games? Iya, emang agak ribet ya bro ya. Kalau kita melihat pada jadwal-jadwal kompetisi yang akan bergulir gitu loh. Nah, walaupun kita tahu bahwa kontrak STY dengan PSSI kan salah satunya adalah menangani Under 20, kemudian Under 23 dan tim senior. Mhm. Cuma untuk gelaran SEA Games rasanya PSSI juga kemudian melihat bahwa ada kepentingan lain yang lebih lebih urgent sih, bahwa ada kompetisi-kompetisi yang lebih bergengsi yang segera dihadapi oleh STY. Mhm. Makanya kemudian PSSI mengambil kebijakan bahwa untuk event SEA Games Under 23 ya, itu tidak akan ditangani oleh STY gitu loh bro. Ya. Cuma memang dalam salah satu klausul mengenai penunjukan kepelatihan ini, PSSI juga merujuk bahwa yang bisa katakanlah yang menggantikan STY itu adalah individu-individu berdasarkan hasil dari persetujuannya STY sendiri gitu loh. Hmm. Jadi mungkin link yang dipakai adalah linknya STY gitu loh bro. Oke. Jadi Hmm. kalau paling enggak masih di sekitaran STY saat ini yang akan Betul, mengambil posisi timnas U23 ya. Biasanya kan kalau SEA Games betul. pakai U23. Jadi siapa nih bro namanya? Nah, ini agak-agak banyak nih kemungkinan. Tapi saya sih melihat ya, kalau memang link yang terdekat dengan STY saat ini, kan ada beberapa asisten pelatih ya. Mhm. Asisten pelatih dari Indonesia ada Nova Arianto. Mhm. Kemudian asisten pelatih yang STY bawa dari Korea, walaupun dia berkebangsaan Montenegro, itu juga ada Zenan Radoncic. Nah, kalau saya melihat sih, kemungkinan ya, ini baru kemungkinan, analisa saya aja nih, kemungkinan Zenan Radoncic yang akan dipilih untuk membawa timnas ke SEA Games nanti ya di Mhm. Kamboja. Mhm. Karena Zenan Radoncic juga kan sudah mengenal STY itu sudah sejak lama gitu, udah puluhan tahun mereka bersama itu. Kemudian Radoncic juga kan sudah mengenal juga budaya Korea, budaya sepak bolanya Korea itu sejak dari tahun 2004 gitu loh. Dia Mhm. sudah berkarir di sana dan Radoncic juga pernah menjadi anak asuhnya STY waktu Mhm. di Seongnam sampai pada tahun 2012 mereka bisa mengangkat trofi Piala Champion Asia. Nah, Mhm. sampai kan kehadiran Radoncic sendiri sebetulnya juga hadir memang belakangan ya setelah STY kehilangan 3 orang asisten pelatih asal Korea waktu itu di Mhm. awal-awal ke ini ya kepemimpinan dia di timnas Indonesia. Mhm. Makanya Radoncic yang dipilih oleh STY. Ada kemungkinan kalau saya melihat bahwa link yang akan dipakai adalah linknya STY, Radoncic yang paling punya peluang untuk menangani Under 23 nanti gitu loh bro. Ah, menarik sih sebetulnya. Oke, kalau Hmm. misalkan Radonjic yang akan mengisi posisi timnas pelatih timnas dari eh, U23 untuk SEA Games. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah siapa pemainnya? Karena gini kan, U20 hanya berjarak seminggu. Berarti tidak Betul. mungkinlah untuk SEA Games menggunakan pemain-pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Nggak mungkin. Betul, betul. Pertama khawatir cedera lah dan segala macam dan pastinya juga ada apa kebersamaan dengan tim U20 itu sendiri. Kemudian Ya, juga bulan Juni hanya berselang
kira-kira 1 bulan kemudian adalah Piala Asia, yang artinya Ya, pemain senior juga tidak bisa dilibatkan tuh di eh, SEA Games ya. Apalagi betul. eh, pemain-pemain abroad Indonesia, ya kan? Ya, Jadi kira-kira ini betul. siapa yang akan mengisi eh, tim untuk SEA Games ini? Rasanya memang apa yang Bro Eri sampaikan tuh ada benarnya ya, karena kan jadwal yang begitu mepet dengan Piala Dunia dan Piala Asia, dan semua rentang waktunya juga nggak sampai 1 bulan ya, antara Hmm. satu turnamen SEA Games dengan Piala Dunia hanya berjarak nggak sampai 1 minggu. Kemudian dengan Piala Asia itu juga jaraknya nggak sampai 1 bulan gitu loh. Pasti memang bukan pemain-pemain yang berasal dari pemain yang disiapkan untuk Piala Dunia maupun pemain-pemain senior yang diproyeksikan untuk ke Piala Asia. Hmm. Nah, juga bukan pemain-pemain abroad. Itu Hmm. udah pasti. Hmm. Karena pertama ya, SEA Games ini bukan kalender resminya FIFA. Jadi rasanya kalau pemain-pemain abroad kita itu akan sangat sulit untuk mendapatkan izin dari klub masing-masing ya. Hmm. Terkecuali memang ini adalah kalender FIFA resmi seperti Piala Asia, itu lain Hmm. masalah, atau Piala Dunia itu lain Hmm. masalah. Nah, sudah pasti mereka yang under 20 dan yang senior itu tidak akan dipakai untuk SEA Games. Hmm. Tinggal siapa pemain-pemain yang akan mengisi di under 23 SEA Games nanti. Nah ini makanya dibutuhkan juga ya dari mulai sekarang mungkin penunjukan itu juga harus segera secara internal ya di internal ke PSSI-an itu juga sudah mulai mencari ya orang-orang untuk segera secara definitif untuk menempati posisi itu biar ini ya mereka sudah mulai talent scouting untuk mencari pemain-pemain gitu loh. Hmm. Yang pasti memang bukan dari situ sumbernya, tapi kan Indonesia ini punya banyak sekali pemain-pemain ya yang masih masuk ke dalam kriteria SEA Games under Hmm. 23 gitu loh. Hmm. Yang di luar yang pemain-pemain untuk tampil Piala Dunia dan Piala Asia. Nah, Ya. ada kemungkinan juga pemain-pemain baru yang akan muncul gitu loh, Bro. Nah, Ya. kita nggak tahu juga apakah pemain-pemain baru ini juga kan harus segera ya bisa nyetel dengan apa dengan gaya permainan yang akan diterapkan oleh penggantinya STY nanti. Yang saya menurut penilaian saya mungkin gaya permainan di SEA Games itu nggak beda jauh dengan apa yang diperlihatkan di under 23 di under 20 dan di tim senior. Ya. Karena kemungkinan pelatih yang akan dipilih adalah linknya STY gitu loh, Bro. Ya. Kalau saya sih sebenarnya melihatnya gini ya, kan sewaktu AFF kemarin senior itu STY menurunkan pemain yang sangat muda lah katakan ya, dibandingkan Ya, dengan lawan-lawannya yang lain. Bisa jadi juga di SEA Games nanti Indonesia akan menurunkan pemain-pemain yang juga muda. Artinya mungkin di level 17 lah yang tidak terlibat di U20 misalnya. ya, Contohnya ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, kualifikasi Piala Asia U17 kan baru akan berlangsung. ya. Kalaupun lolos Hmm, misalnya ke Piala Asia, memang jadwalnya Piala Asia U17 belum keluar nih saat ini. ya, Bahkan lokasinya pun di mana juga belum keluar. Artinya kan bisa aja waktunya itu di sekitar-sekitar yang sama juga kan, artinya kalau di sekitar yang sama juga yang sekarang berada di U17 juga tidak bisa dipakai untuk U23. Ini ya, jadinya memang benar sih, pelatihnya mungkin bisa disediakan, tetapi pemain-pemainnya ini harus menjadi sebuah tim yang benar-benar baru kelihatannya. iya, Benar-benar betul. baru yang belum main di timnas, belum main di timnas U20, tidak main juga di senior gitu, mungkin benar-benar baru. Iya, betul. Ya, makanya saya sih berharapnya gini ya, siapapun yang akan hadir di SEA Games nanti under 23 itu adalah pemain-pemain yang sudah mengerti dengan gaya dan sistem permainan di timnas Indonesia gitu loh. Karena ada kesamaan kan ya antara gaya permainan di under 20 dengan di tim senior. Karena mereka dalam satu pintu dari STY gitu loh. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan link STY yang dipakai
Artinya orang-orang seputaran STY yang sudah mengerti apa maunya STY itu juga bisa memakai sistem yang sama, dan mudah-mudahan pemain-pemain yang baru akan direkrut ini juga bisa segera memahami gaya permainan yang akan ditampilkan oleh orang-orang di seputaran STY nanti gitu loh bro. Ya, yang kelihatannya sih di SEA Games nanti agak berat sih ya kalau menurut saya. Tapi ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan kita bisa jadi juara lah nanti di SEA Games. Iya, Iya. betul. Nah. Jangan lupa bro, mungkin juga ini akan dialami oleh timnas negara lain seperti timnas Thailand dan Vietnam yang sama-sama lolos ke Piala Asia, juga Malaysia maksud saya ya. Jadi ada 4 negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam yang mungkin tidak bisa menurunkan Squad terbaiknya ya. Squad terbaiknya karena mereka terbentur oleh jadwal di Piala Asia. Gitu loh, bro. Oke sobat, itulah obrolan sepintas mengenai munculnya berita bahwa STY tidak akan memimpin timnas untuk SEA Games nanti. Menurut sobat sendiri, kira-kira siapa nih yang akan menjadi pelatih timnas untuk SEA Games 2023 nanti, dan juga siapa pemain-pemainnya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you bro.